Ya tinggal band 10. Tahun 80 lebih itu gedung ini terbengkalai sampai 2001 akhir. Orang mentok sebutnya tempat jin buang anak ya. Jadi ada rumput tinggi, gedung corak-coret penuh lah. Nah, sementara band 10 salah satu perempuan ini masih hidup. Namanya Raden Ayu Nyai Indrawati. Dulunya beliau ini sosok perempuan yang setiap 3 hari sekali menggantikan mawar merah di kamar Bung Karno. Nah, orangnya tinggal di Kejaksaan Mentok sini. Umurnya 97 tahun, sekarang sudah diamputasi kakinya.
ruangannya. Pemimpin kita di Yogyakarta. Nah, sini Bung Karno sempat senyum. Nah, sementara yang berenam ini wakil dibawa ke Bangka. Lebih tepatnya dibawa ke Bukit Menumbing pada tanggal 22 Desember tahun 48. Setelah itu nyampe di Menumbing, mereka berenam ini di kerangkeng selama 17 hari pakai kawat berduri. Nah, PBB mendengar berita tersebut kan tidak manusiawi, meminta kepada Belanda agar melepaskannya kembali seperti biasa. Setelah 17 hari baru dilepaslah mereka ini. Lalu Belanda memerintahkan seseorang yang dari Indonesia untuk menangani pengasingan di sini. Namanya KZ Abidin ini beliau. KZ Abidin ini orang Sumatera Selatan. Jadi Belanda percaya sepenuhnya pada dia. Rupanya dia berpihak pada Indonesia bukan pada Belanda. Sehingga Bung Karno juga bangga kepada dia kan jasanya tadi yang apa dia menjadi wali kota pertama di Bengkulu. Terus namanya pun diabadikan di nama jalan di Bengkulu, KZ Abidin itu KZ Abidin 2. KZ ya? Iya, KZ itu Kemas Zainal Abidin. Kemas Zainal. Ini waktu mereka sudah dilepaskan dari kerangkeng, jadi bebas lagi. Nah, pada tanggal 5 Februari 49, Bung Karno dengan Agus Salim diterbangkan dari Prapat menuju ke Bangka menggunakan pesawat Catalina jenis amfibi, mendaratnya di pelabuhan Pangkal Balam yang sekarang ada ikan jembatan emas tuh. Nah, setelah itu dibawa dengan perahu kecil. Ini kenapa dia mendaratnya di air? Karena waktu mau didaratin di Kampung Dul, depannya di Pati Amir, masyarakat tuh udah nyambut Bung Karno di sana. Belanda nggak mau kan, jadi dibawalah ke ini pelabuhan Pangkal Balam. Rupanya di situ juga disambut lagi sama masyarakat. Nah, setelah itu dibawalah ke Muntok, lebih tepatnya ke Pesanggerahan Menumbing. Ini penyambutan Bung Karno di sana. Menumbing jauh dari sini, Mas? Kurang lebih butuh waktu 10 menit lah naik ke atas 7 kilo. Nah, di situ masyarakat Mentok ini yang mendengar kedatangan presiden di Menumbing, mereka berbondong-bondong menuju ke atas untuk bertemu dengan Bung Karno. Nah, di sini juga Bung Karno berpikir kalau beliau diasingkan di Menumbing kesannya jauh dengan masyarakat, karena hobinya beliau ini bermasyarakat kan. Nah, dibikinlah siasat alasan. Saya punya penyakit asma, nggak tahan dingin. Belanda percaya dipindahkanlah ke Pesanggerahan Batu ini. Ikutlah 3 tokoh lainnya, Haji Agus Salim, Mr. Muhammad Rum, Ali Sastroamidjojo. Jadi dari 6 tadi ditambah 2, 8 kan? 8 dibagi. Gedung ini dulu sebetulnya sebelum jadi pengasingan jadi apa, Mas? Jadi pengadilan Landrat, pengadilan Belanda. Jadi siapa yang salah dihukum Belanda di sini, termasuk Pangeran Surakarta yang bernama Pangeran Haryo Pakuningprang. Nah, beliau kan pangerannya dimakamkan di Kebun Nanas ini. Nah, setelah itu sebelum dibangkatin ini, dulu mobil ada 3 di sini, garasinya di samping belah sana. Ini BN 807 yang digunakan Bung Karno, BN 10 Muhammad Hatta, BN 2 Mr. Muhammad Rum. Sayangnya yang 2 mobil ini hilang jejak, nggak tahu kemana lagi karena waktu itu tahun tinggal ini doang ya? Iya, tinggal BN 10. Tahun 80 lebih itu gedung ini terbengkalai sampai 2001 akhir. Orang Mentok sebutnya tempat jin buang anak ya. Terus ini nih? Iya, karena rumput tinggi, gedung corak paret penuh lah. Nah, sementara band 10 ini hilang mesinnya waktu di garasi. Jadi rangkanya ini takut hilang juga, dipindahkanlah ke atas ke Menumbing. Nah, orang banyak tahunya ini mobil Bung Karno, padahal bukan. Nah, Bung Karno yang depan itu malahnya? Iya, band 807. Yang belakang itu punya? Mr. Muhammad Rum. Itu yang Rum yang hitam? Iya. Yang sekarang masih ada? Bukan, ini yang masih ada band 10, Hatta.
Nah ini waktu penyambutan Sultan Hamid II di depan situ dekat yang pilar. Sambut, lalu mereka duduk di depan pintu besar situ berkompromi untuk membahas sebuah rapat yang dilakukan di meja makan dalam tadi. Artinya inilah kompromi mereka. Nah, baru dilakukan rapat. Setelah rapat ini mereka berkompromi lagi di situ untuk melakukan suatu acara yang namanya napak tilas. Napak tilas itu perjalanan kaki Bung Karno dari gedung ini bersama rombongan lewat pinggir pantai menelusuri Pertisor Tanjung Kalian. Oh, betul luar ya. Ya, kurang lebih kayak gini, Pak. Jadi dia pakai topi yang kayak di dalam tuh, kayak ini. Nah, nanti pakai bajunya kayak gini. Rombongan bawa bendera Polri, Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Polri. Ya, warnanya biru muda, putih benderanya. Nah, mereka berjalan kaki nanti lewat pinggir pantai 7 kilo. Terus sampai di Pertisor Tanjung Kalian ini makan-makan. Nah, biasanya setahun sekali acara tersebut dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat. Cuman ini masih masa pandemi, nggak dilaksanakan. Nah, setelah acara tersebut, Bung Karno mengelilingi Kota Mentok untuk bertemu dengan masyarakatnya. Ini dia lagi pidato di Tanjung Ular, di pantai, Batu Karang. Nah, yang ini dia Putih. Terus yang ini dia lagi berfoto dengan masyarakat di Masjid Jami yang bersebelah dengan kelenteng di pasar. Nah, di belakang Masjid Jami ada rumah kerabat Bung Karno. Ini rumah ini udah tidak terurus lagi, tapi masih ada bentuknya. Ini bertemu dengan rombongan dekat Masjid Jami ini daerah Kampung Ulu. Tepatnya dekat rumah Mang Kecap, tukang buat kecap. Sayangnya rumah yang dua ini sudah jadi showroom Honda dari Bongkar. Oh, di Pugar. Ya, dari showroom Honda. Nah ini bukan lagi berfoto dengan ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk anak-anak kecil. Nah, bukan itu lebih suka dengan anak kecil, apalagi yang gigi nyongkong, kata dia lucu. Tinggal masukin cerutu ya. Nah yang ini sekolah Al Hidayah yang sekarang Muhammadiyah dulunya. Dulu Al Hidayah sekarang Muhammadiyah. Terus Bung Karno juga melancong ke Pasar Mentok. Jadi di Pasar Mentok dia sempat bertemu dengan masyarakat juga, pakai sepatu putih, baju putih. Nah yang bawah ini Muhammad Rum lagi berfoto di depan pintu situ. Ini tempat berada di samping gedung, ternyata Bung Karno dengan Haji Agus Salim, nggak tahu belum ada keterangan yang ini. Nah ini mobil BN2 yang pakai sama Makro, biasanya diparkir di depan sini. Nah foto-foto di sini diabadikan oleh seseorang yang bernama Abang Zulkarnain, ini dia. Jadi ini juru portret di masa pengasingan. Terus waktu diasingkan di sini, Bung Karno membawa 3 juru kebun, namanya Misbah, Joyo, dan Tohir. Nah yang bawa ini istri dari Abang Zulkarnain sama beliau, Abang Zulkarnainnya. Ini Haji Agus Salim, Muhammad Rom. Nah yang bawa lagi nih ada Bung Karno dengan 2 perempuan ya. Perempuan salah satu perempuan ini masih hidup. Namanya Raden Ayu Nyai Indrawati. Dulunya beliau ini sosok perempuan yang setiap 3 hari sekali menggantikan mawar merah di kamar Bung Karno. Nah orangnya tinggal di Kejaksaan Mentok sini, umurnya 97 tahun, sekarang sudah diamputasi kakinya kena gula. Tapi masih bisa cerita. Masih, dia ingatan sejarahnya masih tinggi. Iya, cuman pendengaran aja agak kurang. Oh. Dia sempat 2 kali berkunjung ke sini. Ini dari Kanzil Abidin tadi. Ini anaknya Haji Agus Salim. Nah yang bawah masyarakat mau berfoto dengan Bung Karno di depan situ. Nah singkat ceritanya, setelah ada tekanan dari Amerika Serikat bahwa Soekarno-Hatta ini dibebaskan dari masa pengasingan, terus kita diakui kedaulatan kemerdekaan, mereka mau dipulangkan dari Bangka ini ke Jogja lagi. Nah di situ tanggal 5 Juni 49, Bung Karno berkumpul malam hari, tepatnya di tengah-tengah gedung sini. Dia berkata, ada saatnya datang, ada saatnya pergi. 6 Juli 49-nya dia dipulangkan dari sini ke Yogyakarta. Masyarakat berbondong-bondong menuju ke depan gedung ini untuk mengucapkan selamat jalan. Nah pada tahun 49 tuh yang depan itu belum ada, Masih jalan gitu. jadi masih jalan sama orang lebihnya. Nah ini penyambutan waktu Bung Karno datang ke Jogja. Nah banyak yang cerita katanya Bung Karno punya istri di sini, padahal tidak ada. Melainkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang punya istri dari sini. Memang dulunya Sri Sultan ini sempat disukai Bung Karno karena dia sang primadona, namanya Ibu Norma, asli orang Melayu Mentok. Nah Ibu Norma ini kan cantik jelita, karena sebanyak hati, namun sayangnya dengan kedatangan Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut, dia jatuh cinta pandangan pertama kepada Ibu Norma, sehingga disunting menjadi Sri Kuma, dibawa ke Jogja. Tahun 2012 Ibu Norma sempat kemari, dia menceritakan semua waktu dia merawat Bung Karno.
Sultan. Iya, istri Sultan. Tapi dia kan pernah merawat Bung Karno di sini. Terus diberi istri sama Bung Karno. Sama ini istri Sultan. Khusus. Jadi istri kelima. Tapi sama Bung Karno tidak sempat dinikah ya? Nah, singkat ceritanya tahun 1950 Bung Karno memerintahkan tokoh masyarakat untuk membuat tugu di depan sebagai tugu proklamasi simbol penyanganan Sang Merah Putih Jakarta, Jogja, Bangka, balik lagi Bangka, Jogja, Jakarta. Makanya di depan ada kata-katanya tuh di bawah sinar gemerlap terang di wajah, kenang-kenang tebing, kenang-kenang membawa kenangan. Bangka, Jakarta, Jakarta, hidup Pancasila, hidup Bangka Muhammad Hatta. Nah, tahun 51-nya Bung Karno datang kedua kalinya ke sini untuk meresmikan tugu tersebut, termasuk Garuda yang di atas. Jadi dia datang disambut sama TNI kita, terus tempat duduk kita, lalu melakukan acara briefing. Briefing ini mengulang pendapat pilar dimakan-makan dengan masyarakat. Nah, ada perbedaan kopi. Tahun 49 belum ada lambang Garuda, 51 nggak ada. Sudah diakui kedaulatan nasi. Nah, dia sempat pidato di belakang orang Antam yang ada patung Bung Karno. Sama Manrum pergi ke Sumbing untuk mengurus waktu mereka diasingkan di sana. Nah, kalau kata-kata yang keluar Garuda itu sama Manrum yang rangkum, yang Bangka, Tori yang artinya dari Bangka boleh jadi kebenaran. Karena juga bakalnya merdeka yang diakui kedaulatan itu karena di Bangka ini bukan makanya di belakang Garuda Pak dan Manrum. Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Bunga duri taman sari di hari Bapak Putih. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Betapa hatiku bakal biru, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan wirausaha? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh
takkan pernah redup, tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Lelaki berdiri tegar, negeri pengasingan takkan bisa lemahkan. Api perlawanan untuk rakyat Indonesia. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita, merdeka sejati.